Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'da. Segala puji serta syukur terlebih dahulu mari kita sama-sama haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Berkenan Allah malam ini kita masih bisa sholat Isya berjamaah. Dan sebentar lagi kita akan laksanakan sama-sama sholatul tarawih insyaallah. Rasa syukur yang layak kita panjatkan juga yang kedua karena kita insyaallah semua dalam kondisi sehat walafiat. Karena hari ini kita berhadapan dengan situasi yang masih belum nyaman dari sejak setahun yang lalu ke belakang. Kita bahkan mungkin Ramadan lalu kita bisa jadi tidak sempat ngumpul seperti hari ini. Untuk itu kita diberi kesehatan oleh Allah sampai detik ini dan kita pun bisa berkumpul di masjid ini. Tentu ini adalah anugerah yang luar biasa, kita layak syukuri sama-sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam surah Ad-Duha berfirman di penghujung ayatnya, setelah Allah bersumpah di awalnya dengan dua ayat, lalu seterusnya menjelaskan tentang keadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu di penghujungnya ditutup dengan satu kalimat, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun tentang nikmat dari Tuhanmu, kata Allah, maka ungkapkanlah. Kalimat ini nampaknya juga menjadi inspirasi bagi kita hari ini, ikhwati iman. Terlebih saya ketika membaca sebuah literatur terkait dengan rasa syukur ini, nampaknya mungkin ini juga yang nampaknya ingin Allah ingatkan dengan kondisi kita hari ini. Ikhwati iman yang dirahmati, dalam sebuah literasi saya baca seorang profesor psikolog, Pak Profesor Dr. Purwo, menuliskan di dalam sebuah literatur yang luar biasa. Dan ini beliau ya maaf terkenal sebagai seorang ahli imunolog dari Unpad. Beliau ungkapkan bahwa ketika kita merasakan adanya kesulitan di dalam hidup, lalu kemudian kita merasa terpuruk karenanya, maka itu sebetulnya semakin kita jadi terpuruk, kata beliau. Ada peribahasa bahasa Arab menyatakan al-hazan 'indal musibah musibatun ukhra. Anda merasa terpuruk ketika Anda kena musibah, maka itu adalah musibah yang kedua, musibah yang lain lagi. Kita sadari bahwa hidup kita memang oleh Allah diciptakan liyabluwakum, untuk diuji, bil khair wasyarr, dengan kebaikan dan keburukan. Dua-duanya adalah fitnah, ujian bagi kita semua. Nah, ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah, ketika kaitan dengan ini semua, maka beliau mengatakan bahwa ketika kita merasakan ada sesuatu yang baik dalam kehidupan, bahkan saat sulit sekalipun, maka ketika kita menyadari bahwa kita memang dilahirkan untuk itu, untuk diuji oleh Allah, maka jangan lupa tetap kita bersyukur juga kepada Allah. Jangan seperti seorang anak gadis. Saya punya anak gadis, Pak. Ketika dia ada jerawat di dahinya, itu malas keluar rumah. Kenapa? Karena ada satu jerawat di dahi. Dia malu, kata dia, mau keluar karena jerawat di dahi. Padahal jerawat itu gak ada di seluruh muka dia, hanya satu titik di dahi. Dan di balik itu masih banyak tempat lain yang bersih, yang layak kita syukuri.
Ada mata, ada hidung, ada alis, ada mulut, bibir kita, gigi kita, telinga kita. Itu masih normal, masih sehat. Tapi ketika kita merasa terpuruk dengan satu titik yang satu itu, maka seakan nikmat yang lain yang ada di muka itu tidak ada dan seakan tidak layak disyukuri. Hilang saja kenikmatan itu seakan-akan gara-gara satu titik. Maka saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, wabah corona itu ibarat jerawat itu. Hanya satu titik di dahi ini. Padahal yang layak kita syukuri jauh lebih banyak daripada itu. Kita sekarang bisa duduk nyaman. Kita bisa berdiri dengan nyaman. Kita masih bisa berbicara, masih bisa mendengar. Hidung kita masih menghirup. Lupa kadang-kadang itu disyukuri oleh kita kepada Allah. Terpuruk ke satu titik yang seakan menghabisi semuanya. Sampai kita lupa bersyukur pada Allah atas anugerah-anugerah yang lainnya. Inilah persoalan yang ada hari ini, ikhwatu iman. Kenapa seperti itu? Karena saban hari orang berbicara yang satu titik itu di mana-mana. Dan menurut Profesor Purwo yang tadi, itulah yang membuat kita terpuruk hari ini, bahkan itu menurunkan kualitas imun kita, kata beliau. Maka dari itu saya teringat dengan ayat yang tadi, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Tuhanmu yang lain, coba ungkapkan itu kepada Allah. Dalam teori psikologi kita mengenal ada self healing. Bagaimana kita mengobati diri sendiri dengan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dari sisi-sisi yang lainnya. Beliau sampai sempat memberikan contoh. Ungkapkan oleh Anda, coba sebutkan saja 5 kali sehari setiap selesai sholat, setelah Anda zikir, setelah Anda berdoa. Terima kasih ya Allah atas kesehatan yang Engkau berikan, sehingga hari ini saya semakin bugar, semakin sehat, semakin kuat. Terima kasih ya Allah atas kesehatan yang Engkau berikan. Semoga Engkau masih berkenan berikan kesehatan kepada kami selanjutnya. Bayangkan, kata beliau, kalau 5 kali sehari Anda nyebut yang seperti itu, saya yakin akan merubah mindset Anda dan akan semakin kuat fisik Anda. Ungkapkan, dan itu perintah Allah. Dan kalau kita ungkapkan rasa syukur itu, kan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian berterima kasih atas anugerah Allah itu, maka la azidannakum, kami akan tambah kepada kalian. Ketika kita mengungkapkan kesehatan, terima kasih atas kesehatan, berarti Allah akan menambah kesehatan kita selanjutnya. Maka dari itu ketika kita ungkapkan 5 kali aja sehari, kata beliau. Kalau nggak percaya silahkan ungkapkan yang sebaliknya dari itu. Katakan oleh diri Anda, saya terpuruk, saya jelek, saya lemah, saya sakit. Anda katakan sehari 5 kali, apa yang bakal terjadi pada diri Anda, kata beliau. Disinilah pentingnya ikhwat iman yang dirahmati. Jadi sadari oleh kita bahwa yang layak kita syukuri jauh lebih banyak. Dan ketika kita bersyukur dan kita ungkapkan kepada Allah, Allah berjanji menambah nikmatnya kepada kita semua. Maka itu mungkin perlu satu saat kita tutup tuh informasi tentang jerawat yang satu titik gitu. Tutup saja dulu. Yang bang lain masih jauh lebih banyak yang layak kita syukuri. Karena itu ungkapkan rasa syukur itu kepada Allah. Jadi jangan kemudian jadi terpuruk. Justru saya menemukan, kata beliau, mereka yang lemah selama ini dan memperburuk diri sendiri karena sikap dan perbuatan serta ucapannya sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar firman Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ungkapkan ketika kau punya rasa nikmat atas nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, la in syakartum la azidannakum. Jika kau bersyukur, aku akan tambah kepada kalian nikmat kepada kalian. Ini janji Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan dengan demikian ikhwatul iman, sering kita ungkapkan kepada Allah rasa syukur yang tadi, itu akan semakin kuat, semakin bugar, semakin baik, semakin sehat fisik kita semua. Ikhwatul iman, itu yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi mengingatkan juga untuk kita. Apa ternyata pentingnya kita saling mendoakan satu sama lain. Ada sebuah hadis Rasul menyatakan, ad-du'a bidhikril ghaibi, bidhahril ghaibi mustajabah. Itu hadis riwayat Imam Muslim.
doa tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu dikabul oleh Allah. Karena di situ ada malaikat, kata baginda Nabi, yang mengamini doa kita. Lalu kemudian malaikat mendoakan, artinya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Jangan Anda sengaja selfie, nih saya lagi doain Anda dalam tahajud saya. Itu bukan begitu, yang kayak gitu gak akan dikabul oleh Allah. Justru tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ada yang sakit, ada yang kurang sehat, ada yang sekarang sedang kondisinya kurang baik. Ayo kita doakan. Jadi di situ seakan Rasul mengingatkan, doamu kepada orang lain itu sama saja dengan mendoakan diri sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, coba mari kita saling doakan satu sama lain. Saya terinspirasi oleh kawan saya Pak Ari Ginanja, yang satu saat dia dalam kondisi sangat lemah dan terpuruk karena beliau pun kena itu. Tapi disitulah kemudian jadi sadar betapa benar hadis ini, kata beliau. Doakan orang lain. Dan ternyata malaikat mengkabulkan doa itu. Karena doa itu tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Lalu malaikat mendoakan dirinya. Hakikatnya ketika adapun tentang nikmat Tuhan, ungkapkan kepada Allah rasa syukurnya kepadanya. Allah berjanji, Allah akan menambah nikmatnya. Kita berdoa kepada Allah, berterima kasih pada Allah atas kesehatan, berarti Allah akan menambah kesehatannya kepada kita dan merubah mindset kita semua. Insya Allah kita akan semakin bugar, semakin sehat, semakin kuat. Tutup informasi-informasi yang buruk yang dapat memperlemah diri kita, karena itu hanya akan membuat turun imun kita. Insya Allah dengan rasa syukur, imun kita jadi kuat, jadi nambah. Lalu yang kedua, jangan lupa doakan orang lain. Karena hakikatnya ketika kita mendoakan orang lain, kita mendoakan diri sendiri. Inilah yang dapat saya sampaikan, mendoakan diri sendiri. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Moga dengan demikian, dengan dua hal yang tadi, saum kita bisa kita penuhi sampai penghujung, dan kita jadikan saum kita menjadi saum terbaik tahun ini. Dalam kondisi yang luar biasa ini, kita ternyata diingatkan oleh Allah. Sebab bisa jadi yang kita katakan semarak 2 tahun ke belakang, oh Ramadannya semarak. Saya kadang mohon maaf perlu kritisi juga, yang semarak itu yang seperti apa. Hari ini makanya kita bersyukur pada Allah. Kenapa? Bisa jadi Allah mengoreksi yang kita katakan semarak itu. Karena ternyata bisa jadi yang kita katakan semarak selama ini adalah keliru luar biasa. 10 hari terakhir kosong semuanya, masjid-masjid. Mudah-mudahan tahun ini tidak seperti itu. Kita ambil hikmahnya. Mungkin tahun ini tidak mudik, Allah memberi karunia kepada kita kesempatan untuk mengisi Ramadan 10 hari terakhir. Sekali lagi, jangan-jangan yang kita katakan semarak selama ini adalah keliru luar biasa. Mudah-mudahan wabah ini kita syukuri hadir untuk kita, karena Allah mengingatkan bahwa yang masa-masa lalu banyak yang salah dalam hidup kita, sehingga Allah memperingatkan dengan caranya, sehingga wal muslimin wa'afina wal muslimin wasrif anna minal bala wal waba wal fahsya wa imma la yasrifu ghairu. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa innana minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.